Zoom-nya kosong. Ini materi geografi yang bagian Indonesia. Oke, aku mulai. Indonesia, ibu kota Indonesia itu Jakarta. Cuman mau dipindah ya sekarang itu ke Nusantara atau di mana sih, aku lupa lagi daerah ibu kota yang kilometer nol itu. Tunggu ya, apa ya? Ibu kota baru Indonesia. Cuman sekarang masih ibu kotanya di Jakarta ya. Nah, ke IKN. IKN itu di Kalimantan Timur. Jadinya ya sekarang masih lokasinya masih di apa namanya? Masih di masih di Jakarta ya untuk ibu kota. Bahasa resmi di Indonesia itu bahasa Indonesia. Pemerintahannya itu berbentuk Republik Presidensial. Terus Presiden Hari Kemerdekaan, presidennya itu Joko Widodo, Presiden ke-7 Indonesia. Hari kemerdekaannya itu 17 Agustus 1945. Wakil presidennya itu Ma'ruf Amin. Terus luas wilayah Indonesia itu 5.176.900 km. Dan Indonesia itu daratannya itu hanya sepertiga dari lautannya. Jadi lautan Indonesia itu 2/3 dari jumlah luas wilayahnya. Kependudukan Indonesia itu kalau tahun 2018 ya 265,2 juta jiwa dan sekarang 270,20 juta jiwa. Kalau kata Bu Sijo nggak bakal masukin data-data kayak gini ya, cuman kita pelajari aja. Terus pendapatan per kapita Indonesia itu cuma 4.000 US dollar per tahun. Dan Indonesia terdaftar, maksudnya itu jadinya dalam kategori pendapatan per kapita Indonesia itu masuk sebagai negara berkembang, belum negara maju. Kalau mama Indonesia masuk ke negara maju, nah itu berarti pendapatan per kapita Indonesia udah lebih dari 20, lebih dari 12.000 sekian-sekian. Soalnya standar negara maju itu pendapatan per kapitanya itu 12.000 sekian-sekian. Terus mata uang itu rupiah atau IDR, zona waktunya ada WIB, WITA sama WIT. Tunggu aku izin minum dulu bentar. Pengetahuan umum. Letak astronomis yaitu 6 LU sampai 11 LS dan 95 BT sampai 141 BT. Batas wilayah. Utara Indonesia ada Malaysia, Singapura, Filipina, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Nah, di sini ada Samudra Pasifik nih. Terus di barat itu ada Laut Andaman, Samudra Hindia, terus bagian timur itu Samudra Pasifik dan Papua Nugini, dan selatannya itu Timor Leste, Samudra Hindia, dan Australia. Jadi bagian barat Indonesia yang cuman ada lautan itu atau samudra itu apa mas sebelah barat, batas wilayahnya itu di bagian sebelah barat Indonesia yaitu Laut Andaman dan Samudra Hindia. Kalau sebelah utara, timur, dan selatan itu ada negara-negara lain. Contohnya di utara ada Malaysia, Singapura, Filipina, terus laut itu ada Laut Cina Selatan sama Samudra Pasifik. Ini sekalian aku ulang ya. Barat itu ada Laut Andaman dan Samudra Hindia, timur ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini, selatan ada Timor Leste, Samudra Hindia, dan Australia. Keadaan alam. Dataran rendah adalah bagian permukaan bumi dengan letak ketinggian 0 sampai 200 meter DPL di atas permukaan laut kalau nggak salah. Iya, di atas permukaan laut. Terus dataran tinggi adalah daerah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Terus bukit dan perbukitan adalah bagian dari muka bumi yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya dengan ketinggian kurang dari 600 meter di atas permukaan laut. Terus kalau gunung dan pegunungan adalah bagian permukaan yang menjulang lebih tinggi dibandingkan
daerah sekitarnya dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Jadinya ya kalau mame kita kira-kira ya, kalau mame dataran rendah itu dia itu 0 sampai 200 meter. Ini dataran rendah. Nah, ini dataran rendah. Ini dataran rendah, terus untuk daerah dataran tinggi itu 200 sampai 400 meter. Terus kalau mama perbukitan berarti 400 sampai 600. Kalau mamanya daerah pegunungan itu lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Oke, aku lanjutkan ya. Nah, ini apa ya? Keadaan alam Indonesia. Dulu di PSPA Kasti udah pernah dipelajari ya pas kelas 7. Terus iklim. Iklim, yaitu penentuan iklim di negara ini dipengaruhi oleh angin musim. Musim kemarau terjadi pada April sampai dengan Oktober, sedangkan musim hujan terjadi sepanjang Oktober sampai April. Nah, kenapa bisa terjadi musim hujan dan musim kemarau? Nah, ini ada hubungannya dengan angin muson. Coba ya kita cek, karena jujur aku udah lupa angin muson itu yang mana. Angin muson itu ada dua, yaitu angin muson barat dan timur. Kalau mama angin muson barat, dia itu berarti musim hujan. Yang terjadi angin muson barat. Yang terjadinya itu di bulan April sampai yang terjadi di bulan Oktober sampai April. Nah, itu angin muson barat. Kenapa bisa karena ada angin muson barat ini jadi musim hujan? Karena angin muson barat ini membawa uap air yang banyak lah dari ini bagian utara Indonesia nih, dari Samudra Pasifik. Nah, kan di sini itu kan banyak apa ya? Banyak uap air yang bisa dibawa gitu. Jadinya angin muson barat itu lebih lebih banyak membawa uap air dibanding angin muson timur, dan kebalikannya angin muson timur sedikit membawa uap air karena kan Australia ini kan dataran apa ya, datarannya itu gersang gitu, sama enggak lebih banyak anginnya itu dari Australia gitu yang notabene itu daratan. Maka dari itu, karena faktor itu jadinya uap yang di bawah sedikit, jadinya terjadilah musim kemarau. Waktunya ya, ya tadi itu. Jadi ingat aja kalau angin muson barat itu dari barat, dari atas sini. Kalau mau angin muson timur itu dari Australia, dari timur Indonesia. Kalau mau angin muson barat itu dari bulan Oktober sampai April. Sebenarnya September, Oktober, November, Desember sampai Maret itu juga termasuknya angin muson barat atau musim hujan. Terus kalau mau angin muson timur atau musim kemarau yaitu dari April sampai Oktober atau September, Agustus lah. Nah, Indonesia bagian barat. Wilayah Indonesia bagian barat termasuk ke dalam wilayah iklim enggak tahu sini apa. Iklim AF, tropis basah. Terdapat hujan tropis dengan ciri-ciri sebagai berikut. Daun lebat, rata-rata ketinggian pohon adalah 60 meter. Baik terdapat pohon memanjat, baik tumbuh pohon epifit, pakis, dan anggrek. Terus Indonesia bagian tengah, termasuk wilayah iklim AM, tropis sedang. Terdapat hutan musim dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pohon lebih rendah dari hutan hujan tropis. Pada musim kemarau daunnya gugur. Pada musim penghujan mulai bertunas. Nah, ini di Indonesia bagian tengah atau WITA kalau umpamanya waktunya, waktu Indonesia tengah. Terus Indonesia bagian timur. Wilayah yang termasuk iklim AW, tropis kering. Terdapat hutan sabana dengan ciri-ciri sebagai berikut. Padang rumput, semak belukar, dan pohon-pohon rendah. Jadi kalau mamanya barat itu dari yang ini apa Indonesia bagian barat itu masuknya ke tropis basah atau
bener-bener tropis lah, ada hutan hujan tropis. Kalau mamanya tengah udah mulai nih, udah mulai sedang. Dan pohon-pohonnya itu rendah. Musim kemarau itu daunnya gugur, dan kalau mamanya musim hujan itu mulai bertunas. Kalau mamanya Indonesia bagian timur atau daerah Papua sana, masuknya ke tropis kering. Terdapat banyak hutan sabana dengan ciri-ciri sebagai ini, padang rumput, semak belukar, dan pohon-pohon rendah. Nah ini nih, pembagian fauna di Indonesia. Dulu pas kelas 7 pernah juga ya dipelajari. Persebaran fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu fauna tipe asiatis, fauna tipe peralihan, dan fauna tipe australis. Fauna tipe asiatis. Fauna asiatis atau tipe Asia menempati bagian barat Indonesia sampai Selat Makassar dan Selat Lombok. Jadi asiatis itu kira-kira dari Indonesia bagian barat sampai bagian tengah sebagian. Di daerah ini terdapat berbagai jenis hewan hewan menyusui yang berukuran besar. Jadi kalau mamanya asiatis itu badannya itu besar-besar. Terus warnanya itu kurang nggak begitu indah dibanding yang australialis. Ya itulah. Contohnya burung. Burung di australialis atau di Papua lah. Ada kan kita pernah dengar burung cendrawasih. Kan burung cendrawasih itu indah, cantik warnanya. Beda halnya dengan burung yang ada di tipe asiatis atau di Indonesia bagian barat sampai tengah sebagian. Nah, contoh nih, jenis fauna Indonesia Barat, Pulau Sumatera. Hewan liar itu ada gajah, harimau, tapir, badak, orangutan, kera, pelanduk, siomang atau siamung. Ya itulah. Kijang, ular, kambing, burung, kakak tua, kutilang, burung kutilang, tekukur, dan gereja, burung gereja kayaknya. Terus hewan budidayanya kambing, kijang, sapi, kerbau, babi, gajah di Lampung, dan buaya di Medan. Hewan yang dilindunginya yaitu burung beo, buaya senyulong, gajah Sumatera, owa, terus kambing hutan, kera hantu, malu-malu, orang utan, dan siamang. Kayaknya siamang. Terus di Jawa, hewan liar itu ada harimau, badak, tapir, domba, kambing, rusa, kerbau liar, terus rusa, terus monyet, ular, musang, burung gereja, dan burung belibis. Terus hewan budidayanya itu sapi, kambing, rusa, kerbau, dan domba. Kurang lebih kalau hewan ternak itu mirip-mirip lah sama di Sumatera. Terus hewan dilindungi itu malu-malu, merak hijau, rangkong, banteng, terus terenggiling, dan rusa Jawa. Terus kalau Kalimantan ada harimau, orangutan, kukang, monyet bekantan, kijang, musang, pelanduk, buaya, burung elang, pekakak, kakak tua, raja wali, serta ular piton dan kobra. Terus hewan budidaya itu ada sapi, kambing, kerbau, babi, dan itik. Nah, terus hewan dilindungi itu banteng, burung beo, buaya, senyulong, kera hantu, malu-malu, orang hutan, dan rangkong. Ini hewan malu-malu ini apa sih? Tunggu. Aku coba cari ya. Oh, tarsius. Bener gak sih? Nah, kayak gini nih, malu-malu. Kayaknya. Iya nih, mirip tarsius. Oke, aku lanjutkan ya. Terus yang peralihan. Fauna ini berada di wilayah Nusa Tenggara, bagian tengah, dan Sulawesi. Di wilayah ini terdapat hewan endemis. Contohnya kayak anoa. Anoa itu hanya maksudnya itu anoa hanya ada di Sulawesi. Di luar pulau nggak ada. Nah, di Pulau Sulawesi dan pulau sekitarnya, rusa, anoa, musang, tapir, dan monyet. Hewan budidaya itu rusa dan sapi. Hewan dilindunginya yaitu owa, kera hantu, tutul,
burung maleo dan soa-soa. Terus Kepulauan Nusa Tenggara ada sapi, rusa, komodo, domba, kakak tua, jalak, dan lurik. Terus hewan budidayanya itu ada sapi, kuda, kerbau, dan domba. Hewan dilindunginya yaitu anoa, burung beo, komodo, kuskus, tutul, dan rusa. Nah, kalau mama ini Asiatis itu dia itu banyak hewan menyusui yang berukuran besar. Kalau mama yang di Australialis terdapat di wilayah Papua dan dinominasi oleh hewan binatang menyusui berukuran kecil dan berkantung. Contohnya kayak Malaby, terus apa namanya eh, kanguru. Nah itu kalau mamanya di Australia. Cuman ini namanya juga fauna Australia, Lis, ya. Nah, jenis fauna Indonesia Timur. Pulau Maluku, hewan liar itu ada kambing, kuskus, burung nuri, dan cendrawasih. Hewan budidayanya itu kerbau. Hewan dilindungi itu kuskus tutul. Ini kuskus tutul apaan sih? Tunggu, tunggu. Terus soa-soa aku juga penasaran. Jadinya karena alhamdulillah sekarang ini teknologi semakin berkembang, jadinya kita bisa tahu nih tentang hewan-hewan terus apa dengan cara searching atau mencari di Google atau di Peranti bahasa Indonesianya. Terus kalau mama di Papua ada dan sekitarnya itu ada rusa, kanguru, burung cendrawasih, maleo, kakak tua raja, kasuari, dan parkit. Terus hewan budidaya itu babi, terus hewan dilindungi itu soa-soa, burung beo, betet kepala kuning, cendrawasih, kasuari, nuri kepala hitam, dan pelikan. Sebagai informasi nih, bedanya hewan Asiatis dengan Australis itu kalau menurutku ya, dan yang udah dipelajari di pas kelas 7 sama Pak Kasdi, itu ada kita bisa lihat itu terletaknya itu di bentuknya sama warnanya. Itu kalau pas sama Pak Kasdi ya. Kalau mama hewan Asiatis itu kecil-kecil, besar-besar, tapi warnanya nggak mencolok atau nggak bagus lah. Maksudnya itu nggak begitu cantik dibandingkan warna hewan Australis. Australis. Nah, kalau mame Asiatis itu besar-besar, terus ini kecil-kecil, terdapat bermacam-macam kera. Kalau mame di Australis nggak ada. Jenis hewan air tawarnya banyak. Kalau di Australis itu dikit. Jenis burung berwarna-warni sedikit. Nah ini yang aku bilang. Kalau mame di Australis itu banyak burung yang warnanya banyak gitu. Cantik-cantik warnanya. Terus binatang menyusui berkantung sedikit. Kalau mame yang di Australis itu banyak. Oke, aku lanjutkan. Permasalahan kuantitas penduduk Indonesia. Jumlah penduduk di Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat 4 di dunia. Indonesia berada pada urutan keempat. Terus pertumbuhan penduduk, angka pertumbuhan penduduk di Indonesia masih tergolong tinggi, mencapai 1,49 per tahun. Nah, ini juga merupakan salah satu ciri negara berkembang, yaitu angka kelahiran itu tinggi. Kenapa? Soalnya orang-orang itu masih menganggap kalau banyak anak itu banyak rezeki. Cuman sekarang karena udah mulai berkembangnya teknologi, terus sudah mulai maju negara itu, dan banyak negara-negara maju itu yang menganggap kalau mamanya punya anak itu menyusahkan atau menghalangi karir dan sebagainya, maka dari itu banyak negara maju itu yang mengalami minus atau eh, pertumbuhan penduduknya itu di bawah lah, nggak tinggi. Contohnya itu Jepang. Jepang sekarang pertumbuhan penduduknya itu minus. Kenapa? Soalnya orang-orang itu udah males lah. Maksudnya itu mungkin ada yang nikah cuman gak berkembang biak. Maaf kalau bahasanya gitu. Cuman itu contohnya. Atau ada yang memilih tidak nikah karena urusan kerjaan.
Itulah perbedaan negara berkembang dengan negara maju. Terus kepadatan penduduk. Terjadi pemusatan penduduk di wilayah perkotaan, sedangkan di wilayah pedesaan jarang penduduknya. Kota paling padat di Indonesia yaitu kota Jakarta. Susunan penduduk. Sejak sensus penduduk tahun 1961, piramida penduduk Indonesia berbentuk limas atau ekspansif. Artinya pada jumlah penduduk usia muda lebih banyak daripada usia tua. Tunggu ya, aku coba lihat ini. Apa ya namanya? Susunan penduduk. Yang apa kan ada yang batu nisan. Nah, ini ada bentuk-bentuknya nih. Ekspansif itu berarti yang tadi dibilang sama PPT ini yaitu limas. Nah, kalau ekspansif ini berarti usia orang yang muda itu banyak gitu. Terus kalau namanya stationary atau batu nisan, yaitu banyak yang berada di usia produktif kalau nggak salah ya. Terus kalau namanya yang di konstruktif itu seimbang kalau menurutku atau gimana ya. Nah ini nih, kalau umpamanya yang tadi ekspansif atau yang berbentuk limas, penduduk itu rata-rata muda. Terus kalau umpamanya stationary itu piramida penduduk dewasa, kalau umpamanya granat itu piramida penduduk tua atau kebanyakan penduduk itu tua. Cuman nggak terlalu ini sih. Nanti bisa dilihat lagi ya PPT Pak Kasdi. Nanti aku coba cari PPT Pak Kasdi. Jadi kita harus tahu aja nih, kalau umpamanya sejak sensus ini piramida Indonesia itu berbentuk limas atau ekspansif, yang berarti pada jumlah penduduk usia muda lebih banyak daripada usia tua. Jumlah dan pertumbuhan penduduk. Nah, ini jumlahnya penduduk Indonesia dari tahun 1971 sampai 2014. Dari 1971 itu jumlahnya 119 juta, terus 1980 itu 147 juta, terus 1990 itu 179, sampai 2014 253. Dan sekarang di tahun 2022 jumlah penduduk Indonesia itu 270 juta jiwa. Nah, kerjasama Singapura Indonesia, yaitu yang pertama di ekonomi dan perdagangan. Tuh, kenapa nih PPT-nya kayak gini? Ya, kok ada suaranya? Keren juga nih Bu, siapa nih? Bu Sijo bikin PPT-nya kayak gini. Tunggu ya. Nah, di sini nih, ekonomi dan perdagangan. Ekspor Indonesia Singapura yaitu bahan mentah, minyak bumi, udang, karet, timah, lada, teh, dan lain-lain. Terus kalau mau ekspor Singapura ke Indonesia, barang-barang elektronik, alat transportasi, pupuk, cat, bahan kimia, dan lain-lain. Jadi ekspor Indonesia itu lebih ke bahan barang primer. Kalau umpamanya Singapura itu ke barang sekunder atau tersier. Jadi Indonesia itu banyak mengekspor bahan-bahan mentah gitu. Dari bahan pokok sampai bahan produksi. Kalau umpamanya Singapura itu mengekspor barang-barang elektronik, alat transportasi, pupuk cat, bahan kimia, dan lain-lain. Bisa diperhatikan ya. Terus, maaf. Ya. Nah, terus politik dan organisasi. Maaf, investor Singapura banyak berinvestasi di Batam dan sebaliknya. Orang Batam banyak berinvestasi di Singapura. Mungkin karena letaknya strategis, aku kurang tahu alasannya kenapa. Politik dan organisasi. Kedua negara saling membuka kantor perwakilan diplomatik di masing-masing negara. Keduanya tergabung dalam ASEAN, APEC, dan PBB. APEC itu apa? Coba kita cari. Nah, APEC itu Asia Pacific Economic Cooperation. Nah, ini nih.
Cuman Indonesia masih tergabung ke APEC gak sih? Oh, OPEC. Kalau Indonesia adalah satu negara aktif. Ya, berarti Indonesia ada di APEC. Terus militer dan pertahanan. Mengadakan latihan militer dan pertahanan bersama banyak dilakukan di wilayah Indonesia, mengingat wilayah Singapura hanya seluas Jakarta. Nah, ini nih, jadinya ya gitu. Karena Singapura negaranya kecil, jadi Singapura itu meminta bantuan ke Indonesia buat kayak apa ya, minjemin tempatnya buat latihan militer. Terus kalau mamanya di laut, mungkin Singapura bisa pakai laut bagian Indonesia atau ngelakuin latihan bareng-bareng bersama militer Indonesia. Nah, terus ini masih sama ya. Ketenaga kerjaan. Indonesia mengirim TKI, tenaga kerja Indonesia ke Singapura. Singapura mengirim tenaga ahli ke Indonesia. Ini berhubungan dengan kualitas penduduk. Indonesia itu apa ya, masih cukup banyak penduduknya itu yang kurang inilah apa meh, bukan apa ya, tidak terlatih dan terdidik. Sedangkan Singapura dia itu kebanyakan terlatih dan terdidik. Jadinya kita itu saling memenuhi satu sama lain. Singapura mengirim tenaga ahli ke Indonesia untuk pembangunan dan sebagainya, dan Indonesia mengirim TKI-nya untuk kebutuhan di Singapura. Terus pendidikan. Sekolah-sekolah di Indonesia bekerja sama dengan sekolah-sekolah di Singapura, contohnya SMP Lab School Jakarta dan Anglo Chinese School, baru tahu aku. Terus mengadakan pertukaran pelajar, Singapura memberikan beasiswa bagi pelajar Indonesia. Pariwisata, terus Indonesia berkunjung ke Singapura, begitu juga sebaliknya. Garuda Indonesia bekerja sama dengan Singapore Airlines dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan di kedua negara. Nah, Singapura juga pendapatan paling besar itu dari pariwisata. Ada gak ya nanti ya di slide yang ini kalau nggak salah ada nih pendapatan terbesar Singapura. Cek aja ya, pendapatan terbesar Singapura. Pokoknya kalau nggak salah pendapatan terbesar Singapura itu dari pariwisata. Nah, dari pariwisatanya nih. Kerjasama dengan Thailand. Bidang ekonomi, kerjasama terjalin dalam bentuk perdagangan. Indonesia mengimpor beras dan gula. Indonesia mengekspor batu bara. Jadinya Indonesia itu walaupun penghasil beras, tetapi Indonesia masih mengimpor beras dan gula. Tetapi alhamdulillahnya pas apa meh konferensi mie itu, apa sih namanya itu, konferensi yang mie itu loh, yang Jokowi bilang harga mie bakal naik. Nah, dibilang di situ kalau mamanya harga, beras itu Indonesia udah beberapa tahun tidak mengimpor lagi dari negara lain. Jadi semua beras di Indonesia itu merupakan produksi Indonesia. Terus Indonesia mengekspor batu bara ke ke Thailand. Nah, tugas sebutkan 10 binatang liar besar tipe Asiatis. Ini buat latihan pribadi ya kalau menurutku. Apa nih yang tadi? Tipe Asiatis, gajah, harimau, badak, terus apa lagi? Banyak lah. Terus 5 hewan ternak, terus sebutkan 5
ternak kecil. Nah, berarti yang hewan liar ini tinggal dilihat aja dari ukurannya. Nah, terus sebutkan letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia itu 6 LU lintas utara sampai 6 LS. Ingat ya, LU ini yang ngebagi ini. Nah, maaf. Anggaplah ini peta Indonesia. Maaf kalau jelek. Nah, LU itu yang ini nih. Yang membagi antara di sini nih. Ini 6 LU sampai 6 LS. 11 LS. Ingat aja lintang selatan. Berarti ini LU ini yang membagi bumi menjadi dua, bukan dua bagian, apa ya? Membagi begitulah. Barat dengan timur. Kalau umpama ini membagi utara dengan selatan. Ini 6 BT, eh, lupa lagi aku berapa, 95 BT sampai 141 BT. Iya, 141 BT. Kenapa BT? Karena Indonesia terletak di timur di dunia. Gimana ya? Bilang itu di bagian timur lah di bumi ini. Sebutkan 5 gunung api di Indonesia. Ada Gunung Merapi, terus gunung apa lagi? Banyak sih. Terus Indonesia dibagi menjadi beberapa zona waktu. Mengapa? Karena penjelasannya, karena setiap bujur setiap 15 bujur merupakan 1 jam eh, waktu lah gitu. Ini kalau bahasa kasarnya ya, atau belum diatur lagi bahasanya. Jadinya karena Indonesia memiliki 47 derajat bujur timur, bujur barat, ya bujur barat, lintas BT bujur timur, maka dari itu Indonesia dibagi menjadi 3 waktu karena 47 dibagi 3 kurang lebih hasilnya 3. Apa dampak positif dan negatif posisi silang Indonesia masing-masing 3? Positifnya itu Indonesia sebagai perlintasan perdagangan dunia, terus apa lagi ya? Terus negatifnya banyak budaya-budaya dan asing masuk ke Indonesia karena perdagangan. Ini 5 jenis tanah di Indonesia, ini nanti bisa dicari sendiri. Cuman kita cari ya, tahu-tahu keluar kan. Pokoknya tanah subur itu ada 3, yaitu tanah aluvial, tanah tanah apa meh, vulkanik, sama satunya lagi tanah nah tanah aluvial, endosel, nah ini bisa laterit, aluvial, terus ini. Aku jujur udah banyak lupa sih sama materinya. Terus 5 destinasi wisata di Indonesia yang mendunia, Bali, terus Raja Ampat, Komodo, itu Pulau Komodo, Candi Borobudur, sama Candi Prambanan mungkin. 5 bahasa ada ini bisa dipelajari sendiri lah. Nah, luas wilayah Indonesia itu 5.900 berapa gitu. Nah, ini 5.176 eh 5.176.900 kilometer kalau umpamanya luas wilayah ASEAN.
Nah, sini luas wilayah ASEAN. Oh, luas wilayah ASEAN. Oh, ini luas ini ya daratannya ya. Berarti luas darat Indonesia itu ya sepertiga dari 5.100 sekian sekian 900 kilometer itu. Oke, nanti masuk lagi ya pakai yang sama. Terima kasih.